Ukurannya sama, resolusinya juga sama, refresh rate-nya beda-beda dikit lah. Tapi harganya beda 5 kali lipat, Bre. Kok bisa? Halo, saya Jun. Monitor ultrawide 34 inci bukan lagi barang baru. Udah banyak kamu cari di marketplace, udah banyak sekali yang jual. Bahkan brand-brand baru pun juga banyak yang jualan. Terus secara harga juga nggak terlalu mahal, 4 jutaan kita udah bisa dapat gitu ya. Lenovo, Xiaomi, Corui, MSI, bahkan Armageddon lo punya. Dan semuanya punya range harga yang sama, 4 jutaan. Dimana secara spesifikasi juga kurang lebih sama. Ukuran layar 34 inci, resolusinya 3440x1440. Terus refresh rate-nya 180 Hz, ada yang 165 dan harganya sedikit lebih murah. Tapi intinya adalah di range harga seperti itu, barangnya ada banyak dengan spek yang kurang lebih juga sama. Tapi yang satu ini beda, Bre. Ini harganya 21 juta. Apa yang bikin dia jadi jauh lebih mahal dibandingin teman-temannya yang lain? Ini adalah Asus ROG Swift PG34W CDM. Dalam banyak hal, terutama komponen PC, kalau kita bicara barang yang harganya hampir sama, itu umumnya punya spesifikasi yang hampir mirip dan performance-nya juga bedanya nggak terlalu jauh. Untuk monitor misalkan, ya mungkin gamutnya beda-beda 10-20% atau response time-nya ada selisih 1 atau 2 milisecond gitu ya. Dan perbedaan angka ini kalau diukur memang ada, tapi secara visual itu belum tentu kita bisa melihat perbedaannya. Tapi gimana kalau beda harganya sampai 5 kali lipat? Apakah perbedaan visualnya juga sejauh itu? Sebagai perwakilan monitor 4 jutaan, saya ambil contoh MSI MAG345CQR. Nanti kamu bisa bandingin sendiri sama yang lainnya. Speknya maksudnya ya, kurang lebihnya pasti akan sama untuk monitor di range harga 4 jutaan. Dari fisiknya, desainnya sih bagus, nggak ada masalah. Secara build-nya juga udah kokoh dan nggak ada yang aneh dan nggak ada komplain lah di sini intinya ya. Connectivity-nya standar, ada 2 HDMI dan 1 DisplayPort. Kalau kamu bandingin sama monitor lain yang sejenis, kurang lebih juga akan sama. Yang bikin beda adalah jumlahnya, ada berapa banyak portnya. Saat saya cek brand lain di range harga ini, semua yang saya lihat nggak ada port USB-C. Dan ini memang nggak salah karena harganya murah, Bre. Dari segi spek, monitor ini menggunakan panel VA. Resolusi maksimum 3440x1440 dengan refresh rate maksimum 180 Hz. Dimana sekali lagi, semua monitor sekelas speknya rata kayak gini semua. Corui 165 Hz tapi harganya di bawah 4 juta. Response time-nya 1 milisecond, semuanya juga nulis begitu. Tapi untuk yang satu ini nggak usah terlalu digubris, apalagi panelnya VA. Udah sering saya bahas, nanti kita lihat aktualnya kayak gimana. Maximum brightness tertulis 300 nits dengan kontras rasio 3000:1. Monitor lain kayak Lenovo ada yang nulis 350 nits, kemudian Xiaomi itu nulis kontrasnya 4000:1, tapi seperti yang saya sebut di awal, perbedaannya nggak akan terlalu jauh. Color gamut, MSI ini nggak nyebutin di speknya, tapi kemungkinan juga akan sama seperti yang lain, di range 90-an% DCI-P3, karena itu udah jadi standar. Xiaomi 95%, Corui 90%, dan Lenovo juga 90%. Bagaimana dengan Asus ROG Swift PG34W CDM? Dari fisik dulu nih ya, build-nya terasa jauh berbeda dibandingin monitor 4 juta. Beratnya aja bedanya jauh banget, dan kalau dipegang terasa jauh lebih premium. Build ini terdengar nggak penting dan bisa dimendang-mendingin, tapi pada prakteknya ini adalah poin yang sangat penting. Tidak sedikit orang kecewa dengan satu barang karena build-nya terlihat murahan, padahal mereka belinya barang murah loh. Apalagi kalau barangnya semahal ini. Udah jelas, build quality adalah hal utama. Bukan hanya waktu dipegang ya, kita lihat aja di layar, ini kelihatan mewah, Bre. Ada proyeksi lampu logo ROG di bagian bawah. Nggak penting sih, tapi bikin terlihat mahal aja. Jadi kalau berdasarkan urutan kebutuhan manusia, ini termasuk kebutuhan tersier yang hanya dibutuhkan orang tertentu aja. Dan untuk build sama stand-nya aja, ini harganya pasti udah mahal. Tapi tentu saja akan bego sekali kalau mahalnya fisik ini untuk ngangkat spek monitornya yang nggak seberapa. Untungnya Asus ROG Swift PG34W CDM ini speknya juga gila. Ukuran layar dan resolusi boleh sama. Bahkan refresh rate-nya 240 Hz juga tidak kelihatan spesial dibandingin 180. Tapi panelnya OLED, Bre, dan ini udah cukup membuat perbedaannya menjadi bagai bumi dan langit secara performance dibandingin panel VA. Color gamutnya 99% DCI-P3, maximum brightness dalam kondisi standar 450 nits, dan bisa peak hingga 1300 pada mode HDR. Black-nya OLED juga udah
pasti zero nits yang akan menghasilkan kontras rasio terukur infinite, termasuk klaim response time 0,03 milisecond kemungkinan besar akan benar adanya atau at least mendekati tanpa syarat apapun. Beda dengan IPS atau VA yang nulis 1 milisecond, tapi pada prakteknya banyak sekali syarat dan ketentuan berlaku. Dan yang gak kalah asiknya, connectivity-nya udah ada USB-C yang bukan hanya bisa untuk display tapi juga support power delivery hingga 90 watt. Pakai laptop cukup satu kabel udah bisa display dan ngecas. Dan fitur ini adalah fitur mahal, bre. Sekarang gimana dengan performance-nya? Color gamut aktual, beneran nyaris 100% DCI-P3, sedangkan MSI MAG345CQR yang nggak nulis di speknya benar sesuai perkiraan ada di kisaran 90% DCI-P3. Untuk warna, saya bandingkan dalam kondisi terkalibrasi aja agar semua parameternya bisa sama dan lebih fair ngebandinginnya. Terlihat monitor 4 jutaan pada brightness 100 nits hanya bisa menampilkan 0,06 nits hitam yang menghasilkan kontras rasio nggak sampai 1500 banding 1. Ini nggak jelek ya, udah sesuai dengan harganya. Tapi kalau dibandingin sama PG34 WCDM ini jauh banget, karena di OLED hitamnya true black, zero nits yang menghasilkan kontras rasio infinite. Hasilnya gambarnya bener-bener bening, bre. Mungkin kalau di layar kayak gini agak susah dibedain, tapi kalau kamu udah ngerasain OLED, gak bakal mau balik ke yang biasa. Response time Asus ROG Swift PG34 WCDM walaupun gak sampai 0,03 milisecond seperti yang tertulis dengan standar toleransi yang saya gunakan, tapi beneran udah masuk 0 milisecond, baik respons tercepatnya maupun average-nya. Beda cerita dengan VA 4 jutaan yang nulis 1 milisecond tapi hanya bisa tercapai dalam kondisi tertentu. Di kondisi yang lain bahkan ada yang hampir 20 milisecond dengan average-nya hanya 7 aja. Sekali lagi, bukan jelek. Ini sudah sesuai dengan harganya. Hasilnya secara visual bedanya jauh banget, bre. Yang 21 juta bisa menampilkan gambar bergerak yang bening tanpa cacat sedikit pun. Sedangkan yang 4 juta, ghosting akibat respons yang 7 milisecond iya, black smear akibat bawaan panel VA juga ada. Tapi sekali lagi, bukan karena ini jelek, tapi sudah sesuai dengan harganya. Yap, itu dia tadi Asus ROG Swift PG34 WCDM dibandingin dengan monitor 4 jutaan yang secara fisik bentuknya hampir sama. Untuk perwakilan 4 jutaan memang cuma satu yang saya tes, tapi secara spesifikasi dibandingin yang lainnya nggak terlalu jauh, jadi seharusnya bedanya juga nggak banyak gitu ya. Dan udah kita lihat walaupun secara fisik, bentuk, resolusi, dan sejenisnya hampir sama, tapi pada prakteknya bedanya memang jauh sekali. Dari segi tersier, desainnya, build quality-nya itu juga udah jauh banget. Kemudian sisi secondary, dari adanya USB-C yang udah support untuk display dan juga power delivery, itu adalah satu fitur yang mewah untuk saat ini ada di sebuah monitor. Sampai sisi primernya, raw performance-nya juga bedanya jauh banget, yang hasilnya karena ini adalah monitor, visualnya dilihat mata juga bedanya jauh banget, bre. Jadi harganya yang 21 juta itu bukan sesuatu yang terlalu mahal, tapi di sini juga nggak bisa serta-merta saya bilang oke, ini worth it silahkan beli aja, atau oke yang 4 juta itu lebih worth it silahkan beli aja. Enggak, karena semuanya kembali ke budget kita masing-masing. Dan kalau kita lihat monitor yang harganya semahal ini, tentu saja saya tidak bisa menyarankan kamu beli yang kayak ginian, kecuali PC kamu harganya ya mungkin 40-50an juta, ya kan?